pindah deh ke tempat itu tadi. Teman-teman semua, di sini kita akan melihat tentang bebatuan mana yang mengandung logam dan mana yang tidak mengandung logam. Sering kita melihat atau juga mendapatkan beberapa bebatuan yang ada di sungai, di hutan juga, di pegunungan, bermacam-macam batu yang kita jumpai. Kadang batu yang kita jumpai itu tidak kita menyangka bahwasanya batu itu mengandung logam, karena secara ahlinya daripada bebatuan yang kita pelajari tidak ada memicu pada bentuk dan klarifikasinya batu yang mengandung logam. Tetapi setelah kita teliti betul, ternyata itulah yang mengandung logam yang bagus. Maka dari itu banyak pertanyaan dari teman-teman, tolong Pak, mana lagi bebatuan-bebatuan atau batu-batu yang ciri-cirinya mengandung logam. Jadi di sini kita menggunakan metal detektor untuk melakukan deteksi tentang mana batu yang mengandung logam dan mana yang tidak mengandung logam sebagai ciri-ciri fisik yang kita lihat. Seperti ini contohnya teman-teman. Ini kalau kita lihat sepintas lalu, inilah yang kita pelajari selama ini, bahwanya batu ini mengandung daripada logam mulia. Juga ini ada urat-uratnya yang juga di sini sepertinya mengandung logam mulia. Seperti ini juga yang teroksidasi, seperti yang kita pelajari, ini mengandung logam mulia seperti yang kita pelajari dengan secara fisiknya, dengan ciri-cirinya. Begitu ini juga seperti batu dari apa? Ini ada teroksidasi juga, ini juga kita menduga ini mengandung logam. Juga seperti ini kita duga juga dia mengandung logam. Ini tumpukan ini. Juga ini ada batu, bermacam-macam batu. Ini seperti batu biasa aja. Ini batu yang tidak ada bentuknya, seperti batu kapur. Ini juga seperti bentuknya batu kapur, batu lembut. Tidak ada ciri-ciri fisiknya yang kita lihat. Ini juga. Jadi di sini teman-teman, untuk mengetahui apakah batu itu mengandung logam atau tidaknya, saya bilang dari awal tadi, kita mempergunakan metal detektor untuk memilih batu. Jangan kita menduga batu yang selama ini kita duga tidak ada artinya, ternyata memiliki kandungan logam yang bagus. Dan sebaliknya, batu yang kita teliti selama ini, yang kita anggap mengandung logam yang banyak, ternyata tidak. Ini teman-teman, kita mempergunakan metal detektor untuk cek batu ini, apakah batu itu mengandung logam atau tidak. Jadi ini teman-teman, batu yang kita duga yang mengandung logam selama ini seperti ini. Seperti ini kita lihat ini teman-teman, teroksidasi batunya. Ini batunya teroksidasi, kita duga ini mengandung logam. Coba kita dekatkan kepada metal detektor. Nah teman-teman, ternyata tidak ada reaksinya apa-apa. Sedangkan batu ini kita duga seperti yang kita pelajari dari senior-senior kita, guru-guru kita sebelum ini, ternyata batu ini tidak mengandung logam, tidak ada
terdeteksinya. Begitu juga ini yang tadi saya lihatkan juga tidak ada juga terdeteksi. Ini juga batu ini supaya lihat oleh teman-teman juga tidak ada terdeteksi apa-apa. Begitu juga ini juga tidak terdeteksi apa-apa. Ini juga batu ini yang kita biasa mengandung, kita duga ini ternyata juga tidak. Ini teman-teman, batu juga sering kita jumpai di sungai atau di mana, ternyata tidak juga mengandung logam. Juga tidak ada reaksinya dengan metal detektor. Ini juga teman-teman, tidak juga ada reaksinya dengan metal detektor. Bermacam batu ini dalam galian yang sangat sudah dalam. Ini teman-teman, ini juga tidak ada reaksinya dengan logam. Ini juga teman-teman, batu ini juga seperti ada urat-uratnya. Ini kita ambil di kedalaman 25 meter ini teman-teman. Ternyata juga logamnya tidak ada terdeteksi, tidak ada reaksinya dengan metal detektor. Ini juga tidak ada juga reaksinya dengan metal detektor. Tidak juga ada reaksinya teman-teman. Batu urat-urat yang kita yang kita pelajari selama ini tidak ada reaksi. Ini juga tidak ada reaksi teman-teman. Ini batunya. Coba kita ambil batu ini teman-teman. Batu ini kita ambil dari galian kita di kedalaman 1,5 meter ini teman-teman. Batu ini batu seperti batu apung, batu apa ini nih, seperti batu kapur aja. Nah ini nih teman-teman, coba kita cek. Ternyata batu ini yang tidak kita pelajari selama ini ya mengandung logam. Dia terdeteksi oleh metal detektor. Ini juga teman-teman, batu lembut terdeteksi sama logam teman-teman. Ini juga teman-teman, coba teman-teman perhatikan. Ini batunya batu biasa aja, batu lembut. Tapi coba kita cek dengan metal detektor. Ternyata batu ini mengandung logam. Belum tahu logam juga, tetapi ada sesuatu di dalam batu ini karena ada reaksinya dengan metal detektor. Kita menggunakan metal detektor Gold Book Pro gitu teman-teman. Jadi ini sepertinya begitu juga ini teman-teman, batu yang tidak ada, batu biasa aja. Ini kita gali dalam galian 1,5 meter, 1,5 meter. Ini teman-teman batunya, batu biasa aja. Coba kita cek. Ternyata ada reaksinya dengan metal detektor teman-teman. Nah ini juga teman-teman, ini batu urat, ada uratnya. Bagaimana terdeteksi metal detektor? Nah, tetap ada. Ini juga teman-teman, ini sepertinya batu bulat panjang yang tidak ada bentuknya juga, batu lembut. Coba kita cek teman-teman ya. Ini teman-teman, padahal ini tidak ada sedikit pun kita lihat dari luarnya ciri-ciri fisik batu yang mengandung logam, tetapi dia tuh terdeteksi oleh metal detektor. Coba batu kecil aja teman-teman. Nah ini teman-teman, seperti batu ini aja, batu kecil. Apakah dia tuh mengandung logam atau tidak, atau memang ada sesuatu di dalamnya? Kita cek. Kalau ya tidak ada, memang ya tidak ada, dia tangkap oleh metal detektor teman-teman. Ini juga. Nah ini juga ada. Ini sepertinya yang udah pecah nih teman-teman. Ini pecahannya. Jadi ini pecahnya dari sini, batu ini teman-teman. Coba batu ini kita pecah teman-teman ya. Batu ini coba kita pecah. Bagaimana isi di dalamnya? Coba nanti kita perhatikan teman-teman. Apa sih isi di dalamnya? Bagaimana bentuknya? Jadi yang disangka kita batu buruk biasa aja, yang terbuang-buang di jalan, ternyata setelah kita pecah baru ketahuan. Makanya memilih batu itu jangan salah memilih bebatuan.
Nah, coba teman-teman perhatikan ini teman-teman isi di dalam batu yang tadi kita ambil tadi, yang kita sangka batu yang tidak ada bentuk, tidak ada bentuknya segala macam. Ini hasilnya teman-teman. Teman perhatikan. Jadi jangan kita tertipu dengan batu yang bentuknya tidak mengikuti klarifikasi sesuai dengan apa yang kita lihat dan kita pelajari selama ini. Coba dulu dilihat apa yang di dalamnya. Kalau emas tidak akan kemana teman-teman. Ini teman-teman bentuk batunya tadi. Coba kita belah lagi satu lagi teman-teman. Coba lagi. Ini batu tadi seperti yang kita tadi, kita cek dulu teman-teman nih. Coba kita lihat di dalamnya apakah ada logam atau tidak. Nah, ini batu-batuannya bentuknya teman-teman. Batunya padahal di luar bentuknya lembut, ternyata di dalam tuh sangat keras sekali. Inilah dasar batu yang memecah yang seperti ini teman-teman. Coba kita cek lagi teman-teman. Ini batunya. Ini salah satunya ciri fisik batu yang mengandung logam. Ini juga teman-teman, kita coba ini. Ini apakah ini mengandung logam atau tidak? Ini teman-teman batunya. Nih. Kita cek lagi. Coba kita belah teman-teman ya. Kita belah. Padahal ini tidak ada ciri fisiknya. Padahal batu lembut. Ini batunya teman-teman. Ini batunya. Coba teman-teman perhatikan ini batunya seperti ini. Nah, tak ada obahnya batu ini yang udah lembut dengan batu yang udah keras. Ini masih keras. Ini batunya masih keras ini teman-teman. Dan ini batunya yang sudah lunak. Padahal batu ini tipenya sama. Tuh teman-teman. Coba kita cek lagi teman-teman ya. Ini batunya. Nah, ini apung sekali. Batunya apung sekali, lunak sekali. Apakah ini mengandung juga logam atau tidak? Kita coba tes, uji coba dulu dengan metal detector teman-teman. Ternyata terdeteksi metal detector. Ini cuma teman-teman perhatikan. Ini batunya. Nah, batunya ringan sekali. Ringan sekali teman-teman. Tak ada rasa. Seperti batu apung. Ini. Nah, teman-teman perhatikan, ini batunya. Ini batu biasa aja. Kita lihat mungkin banyak terbuang-buang di jalan, tetapi dicek dengan metal detector, dia bersuara. Metal detector mendeteksi adanya sesuatu di dalam batu ini. Coba kita pecah teman-teman. Ini di dalamnya teman-teman. Teman perhatikan, ini dalamnya yang batu teroksidasi. Ini teroksidasi, ini juga teroksidasi. Ini logamnya teman-teman. Nah, dapat juga kita coba lagi teman-teman. Batu yang kita tidak sangka aja, batu biasa aja. Ini batunya teman-teman. Coba ini. Ini coba kita cek ini. Batu ini juga seperti tadi juga teman-teman ya. Ini batunya, batu bulu aja. Tidak ada reaksi apa-apa. Kita coba cek. Ini metal detector bunyi teman-teman. Coba kita belah batu ini. Ini lihat sama teman-teman isinya. Alangkah luar biasanya batu ini. Padahal batu yang kita lihat tadi itu batu yang tidak ada sesuai dengan kategori yang kita pelajari selama ini. Tapi ternyata setelah dibelah, inilah yang kita dapati di dalamnya teman-teman. Ini batu-batuannya teman-teman. Nah, ini bentuknya. Jadi dapat di sini kita simpulkan, jangan salah kita dalam memilih batu. Batu itu walaupun belum kita ketahui bentuk dan rupanya, walaupun di luarnya seperti batu apung, kalau bisa kita pecah dulu dan kita lihat apa yang di dalamnya. Jadi dengan menggunakan metal detector ini mempermudah kita dalam memilih batu yang bisa kita olah. Jadi kita bisa memisahkan dulu mana batu yang mengandung logam dengan mana batu yang tidak mengandung logam. Dengan metal detector inilah salah satunya sebuah alat yang bisa kita gunakan untuk mendeteksi batu. Jadi
apabila kita dalam melakukan pengolahan batu ini mengurangi risiko kepada kita dalam kerugian. Karena banyak juga kita setelah kita olah bebatuan ini ternyata hasilnya sedikit. Dan kami di sini dalam mengolah bebatuan ini, dalam 1 kilo material batu ini kami giling halus, material kami bisa mendapatkan lumayan bulian yang kami dapatkan. Demikian teman-teman. Oke teman-teman semua, demikianlah sebuah inspirasi buat teman-teman semua bagaimana untuk menentukan batu ini yang lebih baik. Mungkin teman-teman lebih bisa dan lebih mungkin cara memilih batu ini yang terbaiknya. Kalau saya seperti inilah, melakukan pemisahan bebatuan dulu, barulah saya melakukan pengolahan lanjutannya. Itu cara saya. Tidak tahu juga cara teman-teman bagaimana. Semoga ini kalau bermanfaat buat teman-teman, alhamdulillah. Sebelum ini bisa menjadi pemicu aja untuk ke depan jangan salah dalam memilih batu. Batu yang kita tentukan belum ada dinyatakan emas secara fisiknya, ternyata setelah kita cek dengan metal detektor ada. Dan begitu juga sebaliknya, yang kita yakini batu itu mengandung logam, ternyata dicek dengan metal detektor dia tidak ada reaksi dengan metal detektor. Oke teman-teman, sekian dulu dari saya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum.